Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Coding Perangkat. Pada tutorial kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengirim push notification atau notifikasi Android melalui node MCU ESP8266. Penasaran? Tonton terus. Halo Sobat Koper, ada banyak sekali pertanyaan dari subscriber yang menanyakan cara mengirim notifikasi ke aplikasi Android kita melalui node MCU ESP8266. Nah, pada tutorial kali ini kita akan bahas step by step bagaimana cara mengirim notifikasi tersebut. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh Sobat Koper, bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe dulu di bawah. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Coding Perangkat. Baik Sobat Koper, sebelum kita mulai saya akan perkenalkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, saya masih menggunakan node MCU ESP8266. Kemudian yang kedua, di sini saya juga menggunakan breadboard untuk menghubungkan semua komponen yang kita punya. Kemudian yang berikutnya, kabel jumper seperlunya. Berikutnya kabel data tentunya. Selanjutnya saya juga menggunakan sebuah lampu LED Sobat Koper. Lampu LED ini nanti fungsinya adalah sebagai indikator untuk menandakan apakah node MCU kita ini berhasil terkoneksi ke jaringan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti terkoneksi, lampu LED-nya menyala. Kalau tidak terkoneksi, maka lampu LED-nya ini akan mati. Nah, terakhir Sobat Koper, di sini saya menggunakan push button. Nah, push button ini nanti fungsinya ketika nanti push buttonnya ditekan, maka proses pengiriman notifikasinya dilakukan. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa tidak menggunakan sensor. Nah, pada tutorial kali ini kita fokus ke cara pengiriman notifikasinya. Nah, nanti setelah ini Sobat Koper ingin kembangkan, misalkan ingin menggunakan sensor sebagai pemicu pengiriman notifikasinya, silahkan. Yang terpenting kita tahu bagaimana cara mengirim notifikasinya. Baik Sobat Koper, adapun cara kerja dari proses pengiriman notifikasi Android dari node MCU ESP8266 ini, prosesnya kurang lebih seperti ini Sobat Koper. Jadi Sobat Koper bisa lihat di monitornya. Langkah pertama, nanti ada 3 bagian utama yang harus kita persiapkan. Yang pertama perangkat node MCU-nya. Kemudian yang kedua kita nanti juga akan menyediakan sebuah server. Server ini nanti untuk menjalankan sebuah program PHP. Karena nanti kita membutuhkan program kecil yang dibuat dengan PHP ini untuk memicu pengiriman notifikasi ke aplikasi Android-nya. Yang terakhir adalah nanti tentunya handphone Android. Nah, pada tutorial kali ini nanti akan saya tunjukkan melalui emulator Android Studio. Sobat Koper nanti bisa lihat. Sekaligus nanti akan saya tunjukkan bagaimana implementasi atau cara memasukkannya ke dalam handphone kita langsung, gitu ya. Nah, jadi tahapan nanti yang akan dilakukan Sobat Koper adalah dari node MCU dengan nanti kita tekan push button, maka proses akan melakukan request ke server. Request ini nanti untuk memicu atau men-trigger proses pengiriman notifikasi ke aplikasi Android yang nantinya akan kita buat, gitu ya. Jadi nanti ada 3 bagian penting ini. Nah, khusus untuk servernya, pastikan di tahap ini Sobat Koper sudah menginstal aplikasi SIMPP di laptop Sobat Koper sekalian. Jadi nanti bisa mengikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Jadi nanti di aplikasi SIMPP ini sudah terdapat PHP-nya, gitu ya. Nah, kemudian nanti tentunya Android Studio, Sobat Koper. Baik, Sobat Koper, itu tadi sekilas cara kerja dari proses pengiriman notifikasi Android dari node MCU ESP8266 yang akan kita lakukan pada tutorial kita kali ini. Baik Sobat Koper, langsung saja sebelum kita buat aplikasinya, sebelum kita buat programnya, langkah pertama kita rangkai dulu semua bahan atau komponen yang kita punya sesuai dengan gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, langsung kita mulai.
Baik Sobat Koper, rangkaiannya sudah selesai dan sudah kita hubungkan ke laptop kita untuk siap diprogram. Baik Sobat Koper, untuk pembuatan programnya kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama kita buat dulu aplikasi Android-nya. Kemudian yang kedua nanti kita akan buat program PHP untuk memicu pengiriman notifikasi ke Android-nya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan program untuk node MCU-nya atau program Arduino-nya. Baik Sobat Koper, langsung kita masuk ke bagian yang pertama atau sesi yang pertama, yaitu pembuatan aplikasi Android-nya terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita langsung buka aplikasi Android Studio kita. Sekali lagi pastikan komputer Sobat Koper tetap terkoneksi dengan jaringan internet, karena aplikasi Android Studio ini pada saat nanti bekerja itu membutuhkan koneksi internet untuk melakukan proses sinkronisasi Gradle atau bagian-bagian program yang ada di dalamnya. Baik, ketika sudah terbuka, kita langsung buat project baru. Baik, project baru ini saya pilih yang empty activity saja. Silakan Sobat Koper diikuti, kemudian next. Selanjutnya untuk nama aplikasinya, misalkan di sini saya kasih nama Koper Notification. Silakan disesuaikan Sobat Koper maunya namanya apa. Kemudian tentukan lokasi penyimpanannya. Kemudian untuk language-nya di sini saya menggunakan Java Sobat Koper. Nah, kemudian untuk IPA levelnya minimumnya itu saya gunakan yang 4.2 Jelly Bean. Oke, kalau sudah langsung finish saja. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai project-nya siap untuk kita pergunakan atau kita program. Nah, pada tahapan ini Sobat Koper di sini membutuhkan jaringan internet untuk proses sinkronisasinya. Jadi pastikan sekali lagi komputer Sobat Koper itu tetap terkoneksi dengan jaringan internet. Baik Sobat Koper, projectnya sudah siap. Kita bisa pergunakan untuk membuat kode programnya. Baik, langsung saja Sobat Koper. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita desain dulu tampilannya. Nah, di desain tampilan ini kita buat sederhana saja Sobat Koper, tidak susah-susah. Oke. Nah, langkah pertama silakan Sobat Koper ke bagian activity main XML-nya. Nah, di sini nanti itu menampilkan tampilan aplikasi yang sedang kita kerjakan, ya. Oke. Nah, di sini sederhana saja. Di sini kebetulan di tengahnya ada tulisan Hello World. Ini saya pergunakan saja Sobat Koper. Misalkan ini saya ganti tulisannya ke bagian atribut, kemudian di bawah itu ada teks. Di sini misalkan saya ganti coding perangkat. Silakan Sobat Koper sesuaikan saja, ya. Oke, kemudian ini saya copy, kemudian saya paste di tempat yang sama. Kemudian saya letakkan agak di bawahnya dan tulisannya saya ganti. Sekali lagi ini hanya desain saja. Silakan Sobat Koper sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini saya blok, saya naikkan sedikit agak ke tengah. Oke, baik. Baik, kalau sudah selesai Sobat Koper, langkah berikutnya cukup seperti itu ya. Jadi langkah berikutnya pastikan aplikasi Android Studio-nya itu sudah terkoneksi ke salah satu akun Google kita atau email Google kita. Dalam hal ini saya menggunakan Gmail Sobat Koper. Nah, langkah pertama kita koneksikan dulu login email untuk Android Studio-nya. Silahkan ke sudut kanan atas. Oke, silahkan diklik. Nah, pastikan ini kita sign in dulu. Oke, nanti kita akan diarahkan ke login email yang akan kita pergunakan untuk Android Studio ini. Nah, misalkan saya pilih email saya, kode perangkat ini. Oke. Baik, kalau sudah, kita langsung izinkan di bawah. Baik, ketika sudah berhasil, sukses, ini bisa kita minimize Sobat Koper. Nah, pastikan di sini sudah masuk akun email Google-nya, ya. Karena nanti ini fungsinya nanti akan terhubung ke Google Firebase kita yang nantinya akan kita pergunakan untuk proses notifikasinya. Oke, ini bisa kita tutup.
Baik, langkah berikutnya untuk bisa melakukan proses notifikasi di aplikasi Android kita, kita harus terhubung ke Google Firebase. Nah, cara terhubungnya adalah Sobat Koper langsung ke menu Tools, kemudian pilih Firebase. Silakan diklik saja. Nah, nanti di bagian sebelah kanan itu nanti ada bagian Assistance, nanti akan ditampilkan Firebase di sini. Nah, kemudian untuk notifikasi, Sobat Koper langsung pilih yang bagian Cloud Messaging. Ya, silakan klik segitiganya ini. Nah, kemudian setup Firebase Cloud Messaging. Jadi kita akan menggunakan Firebase Cloud Messaging ini untuk melakukan proses pembuatan notifikasi Android-nya. Oke, silakan diklik. Nah, tahapannya yang akan kita lakukan ada dua. Yang pertama, kita koneksikan dulu project yang kita punya ini ke Firebase. Oke, caranya klik Connect to Firebase. Oke. Nah, proses ini nanti akan tampil kurang lebih seperti ini. Nah, silahkan Sobat Koper, ini tidak dirubah nggak apa-apa, langsung connect to Firebase saja. Oke, kita tunggu beberapa saat Sobat Koper sampai projectnya terkoneksi ke Google Firebase. Baik Sobat Koper, proses koneksi ke Firebase-nya sudah berhasil. Itu ditandai dengan tulisan connected yang ada di sini. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan Firebase Cloud Messaging ini ke dalam project Android kita. Nah, caranya tinggal klik tombol Add FCM to your app. Nah, apabila tampil seperti ini Sobat Koper, langsung accept change saja. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini sedang melakukan proses sinkronisasi Gradle-nya. Nanti apabila berhasil, maka di sini juga akan tampil proses selesai. Nah, seperti ini, dependencies setup correctly. Ini menandakan bahwa FCM-nya sudah berhasil ditambahkan ke dalam project Android kita. Oke, baik. Untuk proses koneksi ke Firebase-nya sudah selesai. Ini bisa kita minimize. Baik, langkah berikutnya Sobat Koper, kita akan membuat sebuah service yang nantinya akan berisi proses trigger untuk menampilkan notifikasi Android-nya. Oke, caranya silakan Sobat Koper lihat di bagian project tree-nya di sebelah kiri ya. Nah, kemudian Sobat Koper ke bagian app, kemudian Java, kemudian yang paling atas ini ya. Nah, di sini awalnya cuma ada main activity, ini kita tambahkan sebuah file baru. Kita buat sebuah service, sebuah kelas baru, klik kanan. Kemudian pilih new Java class. Oke, di sini misalkan kita buat namanya my service. Kalau sudah, di OK saja. Baik. Ini saya besarkan dulu supaya jelas terlihat. Baik, langkah pertama di bagian my service ini Sobat Koper, ini langsung kita extend dulu. Extend namanya Firebase Messaging Service ya. Oke. Nanti ada beberapa bagian program yang muncul otomatis Sobat Koper, dibiarkan saja. Nah, extend Firebase Messaging Service ini akan ada setelah kita menambahkan Firebase Cloud Messaging yang kita lakukan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buat sebuah void, namanya tampil notifikasi. Caranya public void, misalkan saya kasih nama tampil notifikasi. Nah, ini bebas saja Sobat Koper. Sobat Koper maunya namanya apa? Kalau saya kasih nama tampil notifikasi. Nah, kemudian di tampil notifikasi ini nanti isinya adalah proses menampilkan push notification di Android-nya. Nah, untuk tampil notifikasinya kita butuh beberapa parameter. Yang pertama parameter konteks. Misalkan saya kasih variabelnya konteks. Kemudian yang kedua sebuah string untuk judul notifikasinya. Kemudian sebuah string lagi untuk isi notifikasi. Yang terakhir adalah intent ya. Intent ini sebenarnya nanti form apa yang akan dibuka pada saat notifikasinya itu diklik. Nah, itu ya, itu untuk intentnya nanti. Baik, itu beberapa
parameter yang dibutuhkan. Jadi ada konteks, ada judul, kemudian ada isi dari notifikasi, kemudian ada intent. Nah, selangkah selanjutnya, ini silakan Sobat Koper ikuti step by step-nya ya. Oke, notification manager sama dengan notification manager konteks get system service dalam kurung konteks dot notification service. Oke, langkah berikutnya kita tentukan ketika nanti push notification-nya diklik, maka form apa yang muncul. Oke, saya misalkan kasih intent result intent gitu ya, sama dengan new intent dalam kurung this, main activity dot class. Oke, ini artinya Sobat Koper bahwa nanti pada saat push notification-nya itu diklik, maka yang tampil adalah main activity-nya. Main activity ini yang mana? Ya, tampilan yang kita buat tadi, gitu ya, atau project form yang kita buat tadi. Oke, berikutnya kita butuh namanya pending intent. Pending intent saya kasih nama variabelnya PI. Kemudian pending intent get activities. Nah, ini hati-hati Sobat Koper, bukan get activities ya, tapi get activity. Jangan sampai salah. Kemudian this, 1, result intent. Nah, ini struktur atau format yang sudah baku ya Sobat Koper. Kemudian pending intent dot flag update current. Oke, hati-hati Sobat Koper, terutama yang variabel-variabel seperti ini ya, result intent itu sesuai dengan variabel yang kita punya sebelumnya. Nah, berikutnya Sobat Koper adalah integer ID notification. Jadi setiap notifikasi yang dibuat itu harus punya ID, ada nomornya. Nah, ini fungsinya adalah ketika nanti notifikasi itu muncul Sobat Koper, notifikasinya ketika munculnya 2 kali ya tampil notifikasinya 2, bukan 1. Kalau kita tidak berikan ID, maka notifikasi itu hanya akan muncul 1 kali saja. Ketika ada notifikasi berikutnya, maka dia akan menindis notifikasi sebelumnya. Nah, dengan ID notification, maka semua notifikasi yang masuk itu nanti akan bersusun gitu ya, akan tampil semuanya. Nah, caranya kita kasih ID. Nah, berikutnya, nah ini yang penting Sobat Koper. Ini mulai Android versi Oreo ya. Nah, di Android versi Oreo untuk notifikasinya itu membutuhkan sebuah channel. Nah, jadi kita harus buat sebuah channel ya. Kita kasih tipe datanya string channel ID. Nah, jadi untuk notifikasinya kita kasih channel, misalkan ini bebas saja namanya. Misalkan saya kasih nama channel Koper. Kemudian string channel name. Ini nanti akan kita gunakan Sobat Koper. Misalkan saya kasih nama Kodim perangkat. Ini bebas, sekali lagi bebas, silakan Sobat Koper mau ngasih nama apa bebas. Oke, proses berikutnya tingkat kepentingannya. Integer importance sama dengan notification manager dot importance height. Jadi kita set bahwa notifikasi yang muncul itu sifatnya penting, gitu ya. Tingkat kepentingannya tinggi. Nah, berikutnya di sini Sobat Koper ada pengujian apabila Sobat Koper menggunakan Android untuk versi Oreo, gitu ya. Nah, di sini kita lakukan pengujian build.version.sdkin lebih besar sama dengan android.os.build.versioncode.o. O itu artinya Oreo.
Nah, ada perlakuan khusus. Perlakuan khususnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa notifikasi di Android Oreo itu membutuhkan sebuah channel. Makanya tadi kita buat channel kita di sini sebelumnya, ya. Baik, kita set dulu notification channel. Misalkan saya kasih variabel m channel sama dengan new notification channel dalam kurung channel ID, kemudian channel name, kemudian tingkat kepentingannya. Nah, ini semua variabel yang kita buat sebelumnya. Baik, berikutnya variabel notification manager yang ada di sini. Masukkan notification manager dot create notification channel sesuai dengan variabel m channel. Variabel m channel di sini adalah variabel yang kita buat di sini. Oke. Nah, berikutnya di luar pengujian notification compact dot builder, misalkan saya kasih nama, ini variabel saja, new notification compact builder, kemudian variabel context, koma channel ID, variabel channel ID. Oke, kemudian ada beberapa parameter di dalamnya. Pertama, set auto cancel, itu kasih nilai true. Kemudian set small icon, ini kita kasih saja bawaan Androidnya ya, map.iclauncher. Kemudian set content title, nah ini variabel judul yang kita punya. Kemudian set stylenya. Nah, set style ini kita bisa atur notification compact yang big style saja saya gunakan. Dot big text untuk isinya atau isi notifikasinya. Kemudian set priority notification dot priority max. Oke, kita buat prioritasnya maksimal. Kemudian set content intent. Jadi apa yang akan dibuka pada saat diklik notifikasinya. Nah, tadi kita sudah setting ya untuk content intentnya, itu nanti larinya ke main activity atau form yang sedang kita buat ini. Oke, terakhir set content text. Ini untuk isi notifikasinya. Oke. Baik, berikutnya Sobat Kober, kita langsung buat task builder ya. Task builder, misalkan variabelnya stack builder sama dengan task builder dot create context, kemudian variabel stack builder dot add next intent. Nah, terakhir memunculkan notifikasinya. Variabel notification manager, ini variabel yang kita punya tadi ya, dot notify. Dalam kurung ID notification plus plus. Plus plus itu artinya nanti setiap ada notifikasi baru bertambah. Kemudian variabel nbuilder dot build. Oke. Nah, inilah program untuk notifikasinya ya. Jadi kita sudah punya sebuah prosedur namanya tampil notifikasi. Ya, nantinya ketika prosedur tampil notifikasi ini kita panggil, maka nanti proses notifikasi di Androidnya akan tampil. Oke. Baik, berikutnya Sobat Koper, di bagian bawah, oke, kita ketik on message receive. Nah, ini ya, ada sebuah prosedur namanya on message. Jadi ketika diketik on message, nah itu sudah
Jadi ketika diketik on message receive, nah di sini otomatis tampil, tinggal di tap saja. Nah, nanti akan tampil otomatis seperti ini. Nah, fungsi dari on message receive ini artinya ketika aplikasinya menerima data. Data apa? Data berupa pesan notifikasi yang akan ditampilkan. Gitu ya, on message receive. Nah, ketika mendapatkan pesan notifikasi, langkah pertama ambil judul dan isi notifikasinya. Oke, caranya string judul sama dengan remote message dot get notification dot get title. Oke, itu untuk mengambil judulnya. Langkah berikutnya adalah ambil isinya. Kita tampung variabel isi remote message dot get notification dot get body. Oke. Nah, setelah judul dan isi notifikasinya kita dapat, maka langkah berikutnya tinggal kita panggil prosedur tampil notifikasi yang barusan kita buat di atas. Tampil notifikasi, yang pertama parameternya konteks, kita bisa ketik begini, get application context, koma, kemudian judulnya apa, koma, isinya apa, koma, kemudian new intent. Oke, sudah selesai Sobat Koper. Inilah program untuk servisnya. Nah, servis inilah nanti yang akan memicu tampilnya notifikasi atau push notification di aplikasi Android-nya. Oke, ini kita simpan. File, save all. Nah, langkah berikutnya adalah kita lakukan setting di Android manifest-nya. Jadi Sobat Koper ke project lagi sebelah kiri, app, manifest, kemudian klik 2 kali di bagian Android manifest ini. Klik. Oke. Nah, di bagian Android manifest ini, Sobat Koper letakkan kursornya di atas tag activity ini ya. Jadi di enter sini. Oke, langsung ketik service, tab. Oke, sudah tampil ya. Nama service kita tadi my service. Tinggal di tab saja. Oke, kemudian tutup, enter. Nah, selanjutnya intent filter, tutup, enter. Kemudian action, Android name, kemudian com.google.firebase, awas jangan sampai salah, messaging underscore event. Oke, kita tutup. Nah, fungsi dari service ini Sobat Koper, ketika nanti aplikasi Android-nya jalan, maka service ini akan dijalankan secara otomatis dan dihubungkan ke Google Firebase kita. Jadi nanti semua data yang diterima dari Google Firebase atau Firebase Cloud Messaging-nya nanti otomatis akan ditampilkan di aplikasi Android kita. Oke, baik Sobat Koper, inilah tahapan pembuatan aplikasi Android-nya. Ini bisa kita save all. Nah, langkah berikutnya coba kita jalankan dulu Sobat Koper aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini saya menggunakan virtual Android ya, atau virtual device. Nah, kalau Sobat Koper belum menginstal, silahkan diinstal dulu ya. Caranya sangat mudah. Tinggal ke Tools, kemudian AVD Manager, Android Virtual Device ini. Nah, tinggal create virtual device, kemudian ikuti langkah-langkahnya sampai dengan selesai. Atau silakan browsing untuk menambahkan virtual device ini. Di tutorial kali ini saya tidak bahas ini, Sobat Koper. Baik, saya langsung gunakan punya saya yang sudah terinstall. Nah, kemudian kita jalankan. Oke, kita tunggu sejenak sampai dengan tampilan hasil programnya kita lihat. Baik Sobat Koper, aplikasinya sudah berhasil dijalankan dan tidak ada error. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan Sobat Koper adalah untuk bisa melakukan proses pengiriman notifikasi. Langkah yang harus dilakukan adalah kita harus mengetahui dulu sebuah token yang ada di perangkat Android yang akan dikirimi notifikasi tersebut. Nah, dalam hal ini saya menggunakan virtual device ya.
Nah, virtual device ini dianggap sebagai handphone kita. Nah, handphone kita itu mempunyai sebuah identitas yang disebut dengan token. Nah, token ini wajib kita dapatkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman notifikasi. Nah, tujuan dari token ini sebenarnya adalah agar pengiriman notifikasinya itu tepat sasaran, artinya tidak salah alamat gitu ya. Nah, untuk mendapatkan tokennya, caranya sangat mudah Sobat Koper. Kita kembali ke program. Silahkan ke bagian main activity ya, ke bagian programnya ya. Jadi ada activity main XML itu untuk tampilannya, ada main activity Java untuk programnya. Nah, silahkan ke bagian ini Sobat Koper, kemudian masuk ke bagian onCreate ini. Oke, langsung kita enter di bawahnya ya. Ini saya besarkan sedikit. Nah, caranya kita ambil tokennya, token device namanya. Nah, caranya sangat mudah. Pertama, saya sediakan sebuah variabel, misalkan string token sama dengan Firebase instance ID dot get instance dot get token. Oke. Nah, ini cara mengambil device tokennya. Jadi nanti device token yang akan kita ambil di sini adalah device token dari virtual device yang kita gunakan. Jadi nanti kalau kita nanti menggunakan atau kita coba nanti di handphone kita langsung, maka dengan cara ini juga kita bisa mendapatkan tokennya. Oke. Nah, karena virtual device, maka token ini nanti akan kita tampilkan. Nah, cara menampilkannya seperti ini. Logd gitu ya. onCreate-nya ini saya ganti, misalkan saya kasih nama token. Kemudian setelah tutup petik duanya plus variabel token yang ada di sini. Oke, token. Nah, oke, variabel tag-nya ini ada error. Nah, ini kita kenalkan dulu di bagian public class. Nah, caranya private static final string tag. Nah, isinya kosong. Oke. Nah, dengan cara begini, maka error dari variable tag tadi sudah hilang. Oke, ini kita simpan, Sobat Koper, save all. Nah, sekarang bagaimana cara melihat nanti tokennya? Gampang sekali, Sobat Koper lihat di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini itu ada beberapa tab, ada to do, ada terminal, ada build, sampai dengan run. Nah, Sobat Koper aktifkan yang run. Klik. Oke, kemudian perhatikan, ini tadi aplikasinya lagi jalan ya. Ini kita stop dulu di sini. Kita stop. Oke. Nah, semua aktivitas yang terjadi di emulator kita ini itu nanti akan tampil di bagian run. Nah, karena tadi kita stop, maka di sini proses terminated. Nah, langsung kita jalankan kembali, Sobat Koper. Lihat nanti di bagian run-nya. Oke, kita jalankan. Nanti perhatikan di bagian sini. Disinilah nanti kita akan mendapatkan token dari device yang kita pergunakan. Baik Sobat Koper, sudah berhasil dijalankan ya. Ini sudah jalan kembali. Nah, untuk melihat tokennya, kita perhatikan di bagian run ini Sobat Koper. Ini tinggal kita geser sedikit ke atas. Cari tulisan token. Nah, di sini ada token ya. Token sama dengan, nah, token device kita itu adalah ini. Jadi sepanjang ini, itu kita blok, kita copy. Oke, kita letakkan sementara di notepad ya. Kita paste di notepad, kita simpan dulu. Nanti akan kita pergunakan di program PHP kita. Oke, nah ini kita save. Udah selesai. Nah, sampai di tahapan ini, maka aplikasi Android-nya sudah siap untuk menerima notifikasi. Oke, saya anggap untuk program Android-nya sudah selesai. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua Sobat Koper, yaitu pembuatan program PHP untuk men-trigger pengiriman notifikasinya. Oke, nah langkah pertama silakan Sobat Koper jalankan aplikasi SAMPP-nya terlebih dahulu. Ini ya. Nah, kalau sudah jalan silakan di start saja dulu web server Apache-nya. Untuk database MySQL-nya tidak diaktifkan tidak masalah karena di sini kita tidak menggunakan database MySQL ya. Cukup menggunakan web servernya saja. Baik, kalau sudah jalan, ini kita minimize. Kemudian Sobat Koper langsung masuk ke local C, kemudian folder SIMPP, kemudian ke htdocs. Nah, kita langsung buat sebuah folder baru di sini. Baik, nah foldernya misalkan saya kasih nama
notifikasi, gitu ya. Bentar. Foldernya bebas saja Sobat Koper maunya apa. Oke, jadi di dalam folder htdocs ada folder notifikasi. Nah, kemudian di pembuatan program PHP-nya saya menggunakan text editor Sublime. Jadi nanti Sobat Koper terserah mau menggunakan text editor apa, mau pakai Visual Code boleh, Notepad boleh, bebas saja ya. Baik, saya buka aplikasi Sublime saya. Kemudian saya langsung file, open folder. Saya buka folder yang tadi saya buat di htdocs ya. Di local C, sum, htdocs, kemudian notifikasi. Select folder. Oke. Di sini sudah ada foldernya ya, masih kosong. Nah, langkah berikutnya kita buat sebuah file baru. Klik kanan di foldernya, new file. Oke, kemudian saya save dulu, file save. Saya kasih nama kirim notifikasi ya. Kirim notifikasi .php. Oke, bebas saja namanya, yang penting diingat. Kirim notifikasi .php, kemudian save. Oke, kemudian saya langsung mulai pembuatan program untuk trigger pengiriman notifikasinya. Saya awali dengan tag PHP. Yang pertama, ambil judul dan isi notifikasi. Oke, nah caranya judul sama dengan saya gunakan mode get ya. Dan nanti pengiriman judul dan isi notifikasi ini kita lakukan nanti di program Arduino kita. Oke, misalkan parameternya judul, kemudian yang berikutnya isi. Oke, get isi. Berikutnya URL untuk Firebase Cloud Messaging-nya. Oke. Misalkan variabelnya URL sama dengan https Firebase Cloud Messaging.google apis.com/fcm/send. Oke. Nah, berikutnya token device kita. Nah, sini token. Nah, token device kita sesuai tadi yang sudah kita copy ke Notepad. Jadi kita tinggal copy saja. Ini kita blok. Kemudian copy. Kita paste di sini. Paste. Oke. Nah, berikutnya kita butuh server key dari FCM-nya. Nah, server key ini, nah bagaimana cara mendapatkannya? Jadi nanti kita tampung ke dalam variabel server key ya. Oke. Nah, server key ini cara mendapatkannya, perhatikan Sobat Koper, silahkan ke browser. Oke, kita buka tab baru. Nah, silahkan masuk ke console.firebase.google.com ini. Oke, linknya ada di bagian deskripsi Sobat Koper kalau susah mengingatnya. Nah, di halaman console firebase google.com ini, nah nanti tadi kita sudah membuat sebuah project namanya Copper Notification, nanti otomatis akan tampil di sini ya. Silahkan pilih Copper Notification. Nah, berikutnya silakan Sobat Koper ke bagian setelan project atau project setting ya. Kalau versinya menggunakan bahasa Inggris, maka di sini nanti project setting. Kalau bahasa Indonesia setelan project, silakan diklik. Nah, kemudian di sini ada bagian cloud messaging. Silakan diklik. Nah, nanti Sobat Koper akan mendapatkan sebuah server key ya, server key atau kunci server. Nah, server key ini yang kita copy. Nah, caranya tinggal klik aja icon copy yang ada di sini. Klik satu kali. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan dipaste di program PHP kita. Paste. Oke, itu ya caranya Sobat Koper. Nah, berikutnya kita sediakan data JSON notifikasinya.
Nah, untuk data JSON-nya ini formatnya sudah baku Sobat Koper, ini tidak boleh kita karang-karang. Kita harus ikuti format JSON dari Firebase Cloud Messaging-nya. Oke, nah caranya gini. Misalkan saya kasih nama notification ya, sama dengan bentuknya array. Oke, yang pertama itu harus ada titelnya atau judul dari notifikasi. Oke, ini kita ambil dari variabel judul kita yang ada di atas ini. Oke, kemudian array kedua itu ada bodinya, isi dari notifikasi. Ini variabel isi. Kemudian yang ketiga itu diminta untuk suara notifikasinya sendiri, sound. Oke, ini kita gunakan default miliknya Android ya. Kemudian yang terakhir itu ada badge. Badge ini kita kasih nilai 1. Oke, itu format data JSON untuk notifikasinya. Oke, berikutnya kita tentukan tujuannya kemana. Tujuan notifikasinya. Nah, tujuan notifikasi ini tentunya diarahkan nanti ke token yang sudah kita tentukan. Oke, nah misalkan saya kasih nama di sini array to send sama dengan array yang pertama kita tentukan alamatnya, kemana notifikasi ini akan dikirim. To. Nah, ini saya arahkan ke token yang sudah kita tentukan. Kemudian bentuknya berupa notification. Nah, bentuk notificationnya itu sesuai dengan data JSON yang kita punya di sini. Oke, variabel notification. Kemudian kita tentukan prioritasnya. Priority ya. Nah, prioritasnya ini kita buat saja dia prioritasnya tinggi, high. Oke. Berikutnya kita ubah ke dalam format JSON dengan cara JSON encode. Kemudian dari data array to send tadi. Oke. Nah, berikutnya headernya kita sediakan sebuah variabel header. Oke, variabel header ini berisi konfigurasi dari yang akan kita kirim ke server Firebase Cloud Messaging. Oke, pertama header array sama dengan content type itu yang dikirim. Kita akan memberitahu bahwa yang dikirim itu adalah aplikasi berupa data JSON. Kemudian header array-nya kita tambahkan lagi untuk authorization-nya. Authorization. Oke, kalau Sobat Koper kebingungan untuk mengetik perintah-perintahnya atau mengalami kesulitan mengetikkan perintahnya, program ini sudah saya sediakan di bagian deskripsi di bawah, silakan bisa di-download. Kemudian nanti isinya tinggal di-copy, di-paste di program yang Sobat Koper buat, ya. Authorization. Kemudian key-nya kita tentukan. Key-nya itu sesuai dengan server key. Tadi kita punya variabel server key ya. Oke. Kemudian curl init, ini perintah bawaan dari PHP-nya ya, untuk melakukan pengiriman data. Oke, silakan diikuti Sobat Koper.
inilah program untuk memicu atau men-trigger proses pengiriman notifikasi ke aplikasi Android kita. Oke, sekali lagi untuk coding program ini, kirim notifikasi.php ini sudah saya sertakan di bagian deskripsi di bawah. Kalau Sobat Koper kesulitan dalam mengetik perintahnya, silahkan di copy saja, di download, kemudian di copy isinya, kemudian dipaste di sini. Oke, yang terpenting di sini adalah token dan server key-nya tidak boleh salah. Baik Sobat Koper, langkah berikutnya, ini untuk program PHP-nya sudah selesai. Langkah terakhir adalah kita masuk ke pembuatan program Arduino-nya. Oke, ini kita minimize saja. Kita langsung buka aplikasi Arduino IDE kita. Baik, sudah terbuka. Langsung saya buang dulu beberapa bagian program yang tidak kita butuhkan. Baik, langkah pertama, langsung kita include terlebih dahulu sebuah library ESP8266. Ini asumsi saya Arduino IDE Sobat Koper sudah terinstall ya library untuk ESP8266-nya. Nah, apabila belum terinstall, Sobat Koper bisa melihat tutorial saya sebelumnya bagaimana cara menambahkan board node MCU ESP8266. Linknya ada di bagian sudut kanan atas. Oke, berikutnya include lagi ESP8266 wifi.h. Oke, langkah berikutnya kita sediakan untuk konfigurasi jaringan wifi-nya ya. Oke, yang pertama kita sediakan constant car untuk SSID-nya. Oke, SSID ini jaringan internet yang Sobat Koper gunakan. Nah, di sini saya gunakan namanya Divav Hanur. Oke, saya gunakan Divav Hanur. Oke, berikutnya konstan lagi untuk passwordnya. Untuk password, nah ini sesuaikan dengan password jaringan wifi Sobat Koper semua. Oke, berikutnya konstan lagi untuk host. Nah, host ini adalah alamat IP komputer servernya. Alamat IP komputer server. Nah, cara melihatnya Sobat Koper, silahkan klik bagian jaringannya. Maaf, klik kanan. Open Network Internet Setting. Oke, kalau sudah di sini ada View Your Network Properties. Nah, di sini nanti akan ada di bagian WiFi ya. Bagian WiFi itu ada IP address-nya di sini. Nah, 192.168.1.2. Oke, itu yang kita masukkan. Baik. 192.168.1.2. Baik. Berikutnya, sediakan variabel untuk LED dan button. Oke, LED tadi untuk indikator ya. Nah, oke, define misalkan pin LED-nya, karena tadi di rangkaian itu kita gunakan pin D1. D1 itu kalau di dalam node MCU itu nilainya 5. Kemudian define pin button itu di D2 itu nilainya 4. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian void setup. Pertama, aktifkan serial. Ya. Serial.begin saya gunakan baud rate 9600. Kemudian pin mode dulu untuk LED-nya ya. Pin LED itu sebagai output karena nanti akan menyala. Kemudian pin mode juga untuk button. Button itu juga sebagai output.
Oke, berikutnya kita setting koneksi WiFi-nya. Nah, caranya wifi dot hostname. Hostname ini bebas saja, Sobat Koper mau kasih nama apa. Misalkan saya kasih nama, ketika terkoneksi ke jaringan, maka nama perangkat ini adalah node MCU. Oke, wifi dot begin. Nah, sesuaikan variabel SSID dan password yang dipergunakan. Kemudian kita cek koneksinya. Cek koneksi WiFi-nya. While selama wifi.status tidak sama dengan WL connected. Ini artinya selama tidak terkoneksi, apa yang dilakukan? Oke. Nah, selama tidak terkoneksi, kita buat LED-nya mati. Nah, caranya digital write pin LED low. Oke. Kemudian node MCU akan terus mencoba koneksi. Nah, caranya kita buat semacam progress gitu ya, serial print. Nah, nanti akan muncul titik-titik. Nah, jadi nanti selama mencari koneksi, titik-titik muncul seperti progres mencari koneksi. Kemudian proses progresnya itu kita kasih animasi sedikit setiap setengah detik ya. Jadi titik-titiknya itu muncul setiap setengah detik. Oke, itu kalau tidak terkoneksi. Nah, bagaimana apabila terkoneksi? Nah, apabila terkoneksi, maka langkah yang dilakukan adalah nyalakan lampu LED-nya. Digital write pin LED high. Oke. Kemudian kita tampilkan di serial monitor pesan connected. Oke, serial.println wifi connected. Nah, atau terkoneksi gitu ya. Oke, baik. Langkah berikutnya, Sobat Koper, kita masuk ke bagian void loop. Nah, di bagian void loop ini, ingat tadi cara kerja yang akan kita lakukan adalah nanti pada saat push buttonnya ditekan, maka proses pengiriman notifikasi akan dilakukan, gitu ya. Maka di sini pertama kita baca dulu nilai tombolnya. Oke, caranya integer tombol sama dengan digital read dalam kurung pin buttonnya. Nah, jika ditekan itu maka nilai tombolnya itu sama dengan 1 ya. Jadi prinsip kerja dari rangkaian yang saya tunjukkan tadi, apabila tombolnya ditekan itu nilainya 1, tidak ditekan nilainya 0 dari pin button. Oke, jika ditekan atau tombolnya bernilai 1, maka apa yang dilakukan? Berarti kirim notifikasi. Nah, oke, kirim notifikasi ini nanti akan kita buat sebuah prosedur. Prosedurnya namanya kirim notifikasi. Oke, nah kirim notifikasi ini nanti isinya ada 2. Yang pertama judul. Nah, judulnya misalkan setiap notifikasi yang saya kirim, saya mau judulnya itu adalah coding perangkat. Nah, kemudian isinya apa? Misalkan ini pesan dari node MCU IoT. Oke. Nah, langkah berikutnya kita buat prosedur kirim notifikasi ini. Oke. Nah, kita letakkan di bawah void loop. Oke. Kita buat di sini void kirim notifikasi. Nah, untuk kirim notifikasi ini nanti parameternya ada 2. Yang pertama adalah judul, kemudian isi. Oke, sesuai di program PHP kita, itu tadi yang diminta adalah 2, judul sama notifikasi. Oke, pertama, hati-hati, ini penting untuk dilakukan adalah dari node MCU ketika mengirim data berupa string, pesan berupa string,
ke server PHP kita tadi itu apabila mengandung spasi, maka spasi itu harus kita ubah menjadi persen 20. Oke. Nah, jadi langkah pertama ubah nilai spasi menjadi persen 20. Kenapa harus diubah? Karena apabila tidak dirubah maka prosesnya akan gagal terkirim. Gitu ya. Nah, kecuali Anda hanya ingin mengirim pesan berupa satu kata. Nah, itu tidak perlu dilakukan nih. Tapi ketika akan melakukan pengiriman berupa string yang mengandung spasi, maka wajib dilakukan. Oke. Nah, tadi kita punya variabel judul. Nah, caranya kita ubah judul itu yang ada spasinya, kita replace spasi itu, cara nulisnya gini. Petik 2 spasi petik 2 itu diganti dengan persen 20. Oke. Isinya juga begitu. Isi.replace spasi diubah menjadi persen 20. Baik, berikutnya cek koneksi ke server. Nah, caranya wifi client dot, misalkan saya sediakan variabel baru namanya variabel client. Kemudian saya uji jika not client dot connect, not client connect. Itu artinya apabila kliennya tidak terkoneksi ke server mana? Ya sesuai variabel host port 80. Port 80 ini didapat dari mana? Itu didapat dari SAMPP tadi. Itu ya, yang di sini. Oke. Kemudian berikutnya apabila tidak terkoneksi, maka kita cetak di serial monitor, serial println connection failed. Oke, kemudian return. Nah, return ini coba koneksi lagi. Oke. Berikutnya, intinya di sini proses pengiriman data ke server untuk trigger notifikasi. Nah, oke. Nah, caranya sangat gampang sekali. Pertama, sediakan sebuah link. Oke, sebuah link. Nah, linknya itu begini. Link sama dengan HTTP, alamat IP servernya 192.168.1.2 slash folder kita di htdocs tadi notifikasi slash nama program PHP kita yang ini ya, kirim notifikasi PHP, kirim notifikasi.php. Kemudian parameternya. Nah, parameter yang dibutuhkan yang pertama harus ada judul. Oke. Nah, judul ini kita isi dengan variabel judul yang kita punya tadi. Yang ini atau yang ini, ya. Oke. Judul. Kemudian parameter kedua gunakan n kemudian isi sama dengan plus variabel isi. Baik, langkah berikutnya kita eksekusi link itu. Nah, kita eksekusi linknya. Nah, cara eksekusinya adalah variabel http client spasi http kemudian http.begin dalam kurung link, ya, variabel link. Kemudian kita tentukan methodsnya adalah methods get. Method get ini artinya apa? Itu disesuaikan dengan method get yang ada di sini di program PHP kita. Oke, caranya http.get. Oke, terakhir http.end, kita akhiri koneksinya. Kemudian kita kasih delay 1 detik ya. Ini tujuannya supaya proses pengirimannya ada jedahnya. Oke, inilah program untuk Node MCU-nya atau program Arduino kita. Baik, coba kita tes dulu, kita cek atau kita simpan dulu ya. File, save, notifikasi Android. Oke, saya simpan namanya notifikasi Android, save.
Kemudian kita coba verify dulu, kita cek apakah ada error atau tidak. Baik, yang penting dipahami di sini adalah pastikan komputer server dengan node MCU-nya itu berada di jaringan yang sama, Sobat Koper. Oke. Baik, Sobat Koper, programnya tidak ada error, maka langsung kita upload saja ke dalam node MCU kita. Kita cek dulu tools. Oke, boardnya sudah sesuai, ESP8266. Portnya juga sudah sesuai, langsung kita upload. Proses uploadnya sudah berhasil, Sobat Koper. Nah, ini lampu LED-nya sudah menyala. Ini menandakan bahwa node MCU-nya sudah berhasil terkoneksi ke jaringan WiFi kita. Oke, kalau kita buka serial monitor ya, tuh serial monitor. Kemudian ini kita reset. Nah, ini sedang mencari koneksi jaringan ke WiFi. Nah, WiFi connected itu ya, maka LED-nya juga akan otomatis menyala. Baik. Nah, ini tandanya sudah terkoneksi, Sobat Koper. Ini bisa kita tutup saja karena ada lampu LED sebagai tanda bahwa node MCU-nya ini sudah berhasil terkoneksi ke jaringan WiFi. Nah, berikutnya adalah kita coba tes sekarang dengan menekan tombol push button yang ada di sini. Kita pastikan bahwa pesan notifikasinya itu bisa dikirim ke aplikasi Android kita. Oke, langsung kita tampilkan emulatornya di sini. Oke, perhatikan Sobat Koper, kita tekan satu kali. Nah, otomatis akan tampil notifikasinya seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, ini tadi judul coding perangkat, gitu ya. Kemudian isi pesannya, ini pesan dari node MCU IoT. Nah, itu sesuai dengan yang kita setting tadi di sini. Oke, ini judulnya, kemudian ini pesannya. Oke, kita coba tes sekali lagi. Kita tekan. Nah, tampil ya, Sobat Koper. Oke, bagaimana kalau misalkan aplikasinya kita tutup? Nah, ini saya close. Saya close semuanya. Oke, tanpa menjalankan aplikasinya, kita tekan. Nah, maka notifikasinya tetap akan diterima, Sobat Koper. Oke, saya ulangi. Saya tekan. Oke, ini notifikasinya akan tetap tampil, Sobat Koper. Dan pada saat kita klik, kita pilih notifikasi itu, kita klik, maka otomatis akan membuka aplikasi yang kita buat tadi di Android Studio. Baik, ini tahapan bagaimana cara menjalankan aplikasi Android-nya di Android Virtual Device-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau misalkan diterapkan di handphonenya langsung. Oke, nah berikutnya coba kita langsung install di Android atau handphone Android kita lihat hasilnya. Baik Sobat Koper, proses pengirim notifikasi sudah berhasil kita lakukan, yaitu dari node MCU ESP8266 ke aplikasi Android kita, namun kita masih menggunakan device virtual ya, atau emulator dari Android Studio. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalkan kita langsung install di handphone kita yang asli gitu ya, kemudian kita coba tes kirim notifikasinya apakah berhasil atau tidak. Penasaran? Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah handphone ya. Nah, handphone ini nanti akan kita gunakan untuk menginstal aplikasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian nanti kita akan tes, kita akan coba mengirimkan notifikasi dari node MCU ESP8266 ini ke handphone Android kita. Oke. Namun, langkah yang awal yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menghubungkan dulu handphone kita dengan aplikasi Android Studio kita, supaya nanti aplikasinya bisa kita install secara langsung ke handphone kita. Baik Sobat Koper, langsung saya tunjukkan dulu pengaturan yang harus kita lakukan di handphone Android kita, agar bisa dihubungkan langsung ke aplikasi Android Studio untuk dapat menginstal aplikasinya nanti. Baik, saya akan hubungkan tampilan handphone saya ini dengan melalui aplikasi Screen Mirror ya. Jadi Sobat Koper bisa lihat di videonya step by stepnya seperti apa. Baik Sobat Koper bisa lihat di tampilan ini adalah tampilan handphone saya. Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan mode developer dulu untuk
handphone Android kita agar bisa dihubungkan dengan aplikasi Android Studio kita. Nah, caranya bagaimana? Sobat Koper langsung ke setting. Kemudian di bagian setting ini Sobat Koper lihat di bagian paling bawah itu ada About Phone ya. Nah, di bagian paling bawah itu About Phone, silahkan dipilih. Oke. Nah, di bagian About Phone ini Sobat Koper pilih Software Information ya. Software Information dipilih. Oke. Nah, kemudian di bagian Software Information ini Sobat Koper di sini dapat melihat ada build number ya. Nah, build number ini untuk mengaktifkan mode developernya supaya bisa dihubungkan dengan Android Studio. Bagian build number ini kita harus ketuk sebanyak 7 kali ya. Kita ketuk sebanyak 7 kali. Perhatikan, saya ketuk sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini nanti akan tampil developer mode has been turned on. Oke, itu mode developernya sudah aktif. Nah, cara melihatnya bagaimana? Ini kita back Sobat Koper, kembali ke bagian setting. Itu nanti di bawah About Phone itu sudah muncul developer option paling bawah. Oke, nah langkah berikutnya kita pilih developer option itu. Oke, kemudian scroll agak ke bawah sedikit. Nah, di sini ada bagian USB debugging. Ya, USB debugging ini Sobat Koper, ini harus kita aktifkan. Oke, kita aktifkan. Kalau muncul pesan seperti ini di OK saja. Oke. Nah, setelah melakukan tahap ini Sobat Koper, maka handphone kita itu sudah bisa kita hubungkan dengan Android Studio atau aplikasi Android Studio kita. Baik, setelah melakukan pengaturan di handphone kita, langkah berikutnya adalah pengaturan dilakukan di Android Studio-nya. Ada satu tools yang harus kita install di Android Studio-nya Sobat Koper. Baik, langsung ini saya minimize saja. Kemudian saya buka Android Studio-nya. Perhatikan Sobat Koper. Nah, di bagian Android Studio ini Sobat Koper ke Tools, kemudian ke SDK Manager. Pilih SDK Manager-nya, kemudian pilih SDK Tools yang ada di sini. Nah, pastikan Android Studio Sobat Koper itu sudah menginstal Google USB Driver. Nah, ini kebetulan Android Studio saya itu sudah saya install. Nah, apabila ini belum terinstall, maka Sobat Koper centang dulu. Ya, centang dulu, pilih dulu Google USB Driver. Kemudian ikuti step-stepnya sampai dengan selesai. Gitu ya. Ini memerlukan koneksi internet atau jaringan internet untuk bisa menginstal tools Google USB Driver ini. Oke. Nah, pada tutorial ini saya sudah menginstal Google USB Driver-nya Sobat Koper. Nah, apabila ini sudah dilakukan, maka kita tinggal hubungkan handphone kita dengan aplikasi Android Studio-nya. Baik, perhatikan Sobat Koper, ini saya hubungkan. Saya hubungkan handphone saya dengan Android Studio-nya. Kita colokkan kabel datanya. Oke, kalau muncul seperti ini bisa di close ya. Nah, kita tunggu sejenak. Nanti di sini Sobat Koper akan tampil nama handphone kita ya. Di bagian atas ini tadi pilihannya cuma Pixel 2 gitu ya, yang emulatornya. Nah, sekarang nama handphone saya ini itu sudah tampil. Samsung SM G610F ini. Itu adalah handphone ini. Oke, baik Sobat Koper. Kita tinggal pilih. Nah, langkah berikutnya jangan lupa aktifkan RAN-nya karena kita akan menangkap token dari handphonenya ya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah tokennya untuk kita masukkan ke program kita. Oke, aktifkan RAN, kemudian silakan jalankan atau install aplikasinya dengan mengklik tombol RAN yang ada di sini. Oke, kita klik. Kita tunggu sejenak. Ini sudah mulai menginstal. Oke, baik Sobat Koper, aplikasinya sudah berhasil terinstall ya. Di sini sudah kelihatan ya. Sini Koper notification seperti tampilan program yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat di bagian RAN, kita butuh tokennya. Ya, kita butuh tokennya Sobat Koper. Ini tinggal kita geser sedikit ke atas, cari tulisan token. Nah, perhatikan ini. Ternyata tokennya itu masih 0. Ya, jadi pada saat kita install tadi
tokennya belum didapatkan. Nah, kalau mengalami kondisi seperti ini, tidak usah panik, Sobat Koper. Tinggal kita stop dulu aplikasinya lagi. Kita klik stop, nanti otomatis di handphonenya akan stop juga. Kemudian langsung kita install kembali. Nah, kemudian berikutnya kita cek lagi tokennya apakah sudah bisa kita dapatkan. Nah, tokennya sudah tampil, Sobat Koper. Nah, token ini langsung saja kita copy ya. Ini token untuk handphone Android kita. Ini saya copy, dan ingat kita letakkan di program PHP-nya. Saya buka program PHP-nya, kemudian di bagian token ini, tokennya kita ganti dengan token handphone yang barusan kita dapatkan. Oke, ini langsung kita paste di sini. Baik, kalau sudah kita save. Sudah selesai. Berikutnya, coba kita tes. Saya tampilkan tampilan notifikasinya di sini, Sobat Koper ya. Ini tampilan handphonenya, jadi Sobat Koper bisa lihat. Nah, berikutnya coba kita tekan push button yang ada di node MCU kita. Sobat Koper bisa lihat di tampilan handphone di screen mirrornya apakah notifikasinya akan tampil atau tidak. Oke, kita coba tekan. Nah, ini sudah tampil, Sobat Koper. Kodim perangkat, ini pesan dari node MCU. Oke, coba handphonenya saya aktifkan suaranya. Sekali lagi, kita tekan. Nah, sudah muncul ya. Jadi, di tampilan handphonenya juga sudah tampil pesan atau notifikasi yang dikirim dari node MCU. Nah, coba kalau misalkan aplikasinya ini saya close ya, saya tutup semuanya. Apakah tetap bisa mengirim? Kita tekan. Nah, ini tetap bisa terkirim, Sobat Koper. Baik, Sobat Koper, bagaimana? Mudah bukan? Baik. Inilah cara mengirim notifikasi Android atau push notification ke handphone Android kita menggunakan node MCU ESP8266. Dengan mengetahui cara ini, Sobat Koper kemudian bisa mengembangkan dengan berbagai macam project yang Sobat Koper punya. Baik menggunakan kombinasi sensor atau yang lainnya, tentunya teknik pengiriman notifikasi ini sangat-sangat membantu atau sangat bermanfaat untuk proyek-proyek kita ke depannya. Baik Sobat Koper, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Koper semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman agar project ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Sobat Koper tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru dari channel Coding Perangkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Koper, Coding Perangkat, semua bisa di coding. Wassalam.